Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Hari ini memang luar biasa sekali ya. Jadi saya coba naikkan drone secara perlahan karena memantau kondisi sepertinya aman-aman saja. Hanya gerimis-gerimis begitu, namun baru saja naik sebentar ya. Sekitar beberapa puluh detik ini, sekitar ya 30-40 detik. Coba saya posisikan lurus ke arah gerbang tol Kukusan. Nah, terlihat ada rintik hujan yang cukup besar. Akhirnya coba saya turunkan dulu ya dengan segera ya. Saya turunkan dulu dengan segera ini untuk mengamankan drone ya. Namun saya tunggu dalam waktu setengah jam, ternyata alhamdulillah kondisinya berhenti ya. Gitu, dalam kondisi yang berhenti kurang lebih tadi saya tunggu sekitar 30 menit. Alhamdulillah saya bisa naikkan kembali drone-nya dengan kondisi yang aman, insya Allah sudah tidak ada lagi turun hujan. Mari kita pantau untuk pada video kali ini kita akan melihat video view drone atau drone view untuk area gerbang tol Kukusan ya, sampai dengan nanti perbatasan dengan flyover Tanah Baru ya, dimana kemarin videonya sudah kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat pekerjaan di seat panel kiri dan kanan sepertinya sudah selesai. Pemasangan unit juga untuk saluran air sepertinya sudah dipasang. Kita lihat di sini juga ada pekerjaan untuk trial rigid ya, untuk jalan tol Cijago seksi 3, atau ini adalah merupakan progres dari tol Cinere Jagorawi seksi 3 yang merupakan bagian dari jaringan Jakarta Outer Ring Road 2. Nah, di depan sana itu adalah merupakan titik 0 atau titik pertama kalinya untuk Cijago seksi 3 yang dilakukan ya, pertama kalinya. Nah, saat ini alat yang dengan merek ya Wirtgen ya, itu namanya mereknya ya. Alat ini adalah berfungsi untuk membantu melakukan pembuatan rigid. Nah, di sana juga ada beberapa tenda yang disiapkan. Tantangannya kali ini adalah di kondisi hujan ya. Jadi kalau kondisi yang hujan memang tidak bisa diprediksi aman, kondisinya mungkin rigid akan jadi lebih mundur lagi pekerjaannya. Jadi kali ini kita melihat proses atau melihat alat Wirtgen yang saat ini posisinya masih menunggu kondisi ya, sepertinya sama dengan saya juga tadi, menunggu kondisi yang lebih aman untuk melakukan pekerjaan rigid. Nah, di sini kita lihat juga sudah ada jalurnya yang dibuat ya. Dan ini bisa dibilang ada perbedaan lebar ya untuk pekerjaan rigid jalan tol Cijago seksi 3. Dan ini melintas melalui beberapa jembatan yang sudah dibuatkan sebelumnya mungkin. Ya, ini adalah gerbang tol Kukusan. Ini mungkin adalah bagian dari pekerjaan di Cijago seksi 2 berarti ya mungkin ya. Saya juga tidak memantau pada saat itu. Saat Cijago seksi 2 saya belum meliput area ini kebetulan sekali. Jadi saya tidak tahu kira-kira ini merupakan pekerjaan yang dari awal Cijago seksi 2 atau tidak. Nah, ini kita lihat untuk pekerjaan di area dinding penahan tanah sepertinya juga sudah selesai. Dan kita lihat untuk pemasangan unit ya. Unit itu adalah bagian struktur penting juga ya sob ya. Kenapa dikatakan penting ya? Karena seperti yang kita lihat nih, kalau struktur penting yang unit ini kita pantau dia kondisinya tidak terpasang, atau misalkan kita lihat belum terpasang, berarti kan nantinya ini adalah saluran air yang nantinya agar jalan tol Cijago seksi 3 ini tidak tidak tergenang ya, kayak gitu. Inilah makanya fungsinya untuk menyalurkan air di tol Cijago seksi 3. Nah, biasanya juga bagian tengahnya nanti ada saluran air juga nanti sob. Sama halnya seperti dengan tol Serpong Cinere seksi 2 yang telah dipantau, setelah selesai maka bagian tengahnya juga akan dipasangi saluran air. Ya, tidak hanya bagian kiri dan bagian kanan dari video ini yang kita lihat ya. Oke, kita pantau lagi maju ke depan. Ini adalah area gerbang tol Kukusan ya. Sekali lagi bagian kiri dan bagian kanan adalah area gerbang tol Kukusan, nantinya bagian gerbang tol Kukusan yang baru. Sisi kiri adalah gerbang tol masuk menuju ke arah Simpang Susun Krukut, ke arah tol Serpong Cinere ya.
Sedangkan untuk yang sisi kanan dari video ini adalah merupakan bagian dari gerbang exit tol ya, exit tol untuk dari arah Simpang Susun Krukut tadi ataupun dari arah tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, sekali lagi kalau ada pertanyaan dari sobat Google semua tentang di jalur kanan yang saat ini digunakan oleh beberapa dump truck, ya itu adalah tidak ada akses warganya. Jadi saya hanya menekankan bahwa titik ini akan menjadi full gerbang exit gerbang tol untuk di gerbang tol Kukusan yang baru, yaitu ada 2 gerbang tol Kukusan yang nantinya akan dilakukan pengerjaannya di area ini. Nah, ini kita lihat juga ada pengerjaan di tengah-tengah juga ya, itu ada mungkin untuk saluran air ya. Itu ada titik tengahnya terlihat dari sini. Lalu kiri kanan juga sudah dipasang unit. Bagian kanan sedang dilakukan pemasangan dibantu oleh ekskavator. Ini sepertinya kita lihat ya, ada ekskavator juga melakukan pengerukan di area tersebut. Di sisi kiri juga, di sisi kiri belum semua karena kita lihat sepertinya multi bloknya belum, masih sedikit lagi sepertinya menunggu timbunan tanah ya. Nah, ini kondisi hujan ini ternyata setelah kami memantau ke titik-titik di mana membutuhkan timbunan tanah, ternyata pada kondisi hujan ini juga bisa dibilang cukup menghambat dump truck untuk ke lokasi gitu ya, terutama juga untuk bongkar muat tanah juga bisa dikatakan menjadi tantangan tersendiri ya. Seperti yang saya jelaskan pada kemarin itu ada pekerjaan yang namanya kalau tidak salah sebutannya scrap. Scrap itu adalah dibantu oleh beberapa alat berat, termasuk di sana ada dozer dan lain sebagainya. Pokoknya alat berat ini melakukan pekerjaan kurang lebih mengambil tanah sekitar 5 sampai dengan 10 cm itu gitu ya. Untuk mengambil bagian yang lengket terkena hujan itu agar bertemu dengan bagian lapisan yang memang masih kering. Kayak gitu. Untuk bisa dilalui, untuk bisa dilintasi oleh alat-alat berat. Karena kalau saat hujan, tanah yang masih basah itu dilalui oleh kendaraan alat-alat berat itu sulit sekali gitu. Jadi makanya ada pekerjaan yang namanya scrap kalau tidak salah. Jadi mengambil kurang lebih sekitar 5-10 cm lalu nanti dikeruk ya, hasil kerukannya itu bisa dijemur lagi jauh lebih cepat dibandingkan didiamkan begitu saja. Kita lihat juga di area ini ada pekerjaan untuk saluran air ya. Dalam waktu dekat mungkin pekerjaan saluran air ini akan selesai ya. Jadi beberapa pertanyaan dari sobat Google semua, kenapa bagian tengah di antara saluran air atau box culvert Kalibata 1 dan 2 itu kenapa belum dikerjakan, karena nanti harus menunggu ini dulu ya sob ya, menunggu dulu box culvert Kalibata 1 dan 2 selesai, lalu saluran air yang saat ini kita lihat di bagian tengah ya, di antara box culvert Kalibata 1 dan 2 itu nanti akan dialihkan ke arah box culvert Kalibata 1 dan 2 yang saat ini sedang dikerjakan. Nah, ini juga kita lihat ada bagian yang dipasangkan pembesian ya. Kemungkinan besar ini adalah merupakan titik tengah ataupun nantinya jadi saluran air itu bisa mudah untuk dibuang ke bagian box culvert gitu. Jadi sudah disiapkan juga gitu ya. Nah, ini adalah bagian dan nantinya kan box culvert ini akan dilalui atau akan dilintasi oleh main road tol Cijago seksi 3 gitu. Ya. Jadi di area ini sudah dipasangkan gitu ya. Nah, ini nantinya jadi saluran-saluran air nanti langsung terhubung dengan titik box culvert. Jadi nanti saluran air tersebut itu sudah terkoneksi gitu ya. Jadi tidak ada genangan. Saluran air itu akan terus mengalirkan air jika terjadi hujan, misalkan pada saat jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3 nanti beroperasi gitu. Nanti maka nantinya di air yang ada di jalan tol itu nanti akan langsung masuk ke dalam box culvert yang saat ini kita lihat sedang dalam pengerjaannya. Nah, di sini pun setelah saya tanya ya, jadi sama dengan yang ada di jembatan konstruksi susun yang ada di Gri Alam, di mana di sana ada box culvert, ada box traffic, ada juga akses main road Cijago 3 yang disusun menjadi 3 lapis ya. Nah, kalau ini kan hanya langsung box culvert, bagian atasnya langsung main road gitu kan. Kalau di sana itu ada 3 lapis. Nah, ternyata katanya juga sama. Nanti bagian dari dinding itu yang nantinya akan bersentuhan dengan tanah, sebelum bersentuhan dengan tanah dulu itu nanti akan
akan diberikan batu pasir gitu katanya. Nah, ini adalah kegiatan yang namanya replacement. Nah, kemarin tuh ada yang bertanya gitu. Itu tanah-tanah itu yang ada di kali itu lumpur-lumpur digunakan enggak ya? Katanya soalnya kita kan nggak ngelihat. Nah, ini saya perlihatkan kembali di video ini ya sobat keluarga ya, supaya tidak ada tidak ada dusta di antara kita ya sob ya. Ya, jadi semuanya katanya harus terlihat oleh sobat keluarga semua gitu. Waduh, repot juga ya. Ya tapi nggak apa-apa. Nanti nih saya tunjukkan kepada sobat keluarga semua bahwa memang ini adalah kegiatan yang namanya replacement, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pergantian tanah. Jadi tanah-tanah yang di area mungkin dulunya bekas kali ya, seperti ini ada yang bekas kolam, ada yang bekas kali gitu. Nah, itu nanti lumpur-lumpur atau bagian tanah tersebut di replacement, digantikan. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan, lapisan batu pasir yang sudah dipasangkan. Tadi kita lihat sendiri ya. Ternyata pekerjaan ekskavator yang pada beberapa video lalu saya ambil sedang melakukan pemasangan batu pasir di sisi dinding box culvert itu adalah gunanya memang SOP-nya demikian. Jadi sebelum langsung bersentuhan dengan tanah harus diberikan dulu batu pasir. Dan inilah ya yang memang sangat luar biasa sekali ini. Ya, ini adalah saya pertama kalinya melihat dari jarak dekat. Sebenarnya bukan saya yang melihat ya, tapi drone-nya ya. Kalau saya pribadinya saya belum lihat. Mudah-mudahan saya ada waktu kesempatan saya coba akan ulas kira-kira apa perbedaannya ekskavator lengan panjang ini ya dengan ekskavator yang biasanya gitu. Apakah nanti secara jarak pandangnya sama saja atau penggunaannya apakah lebih sulit atau seperti apa ya? Karena saya pernah juga mengambil video tentang beberapa alat berat yang ada di Tol Cijago 3 dan mengulasnya untuk sobat keluarga ketahui gitu. Jadi mudah-mudahan saya ada waktu dan kesempatan bisa langsung lebih dekat. Saya pribadi melihat bagaimana mengoperasikan atau bagaimana, apakah ada kesulitannya, apa perbedaannya dengan ekskavator yang biasa begitu ya. Ya, tapi ini di sini kita lihat fungsinya adalah untuk membantu terutama menjangkau beberapa titik yang lebih panjang ya dibandingkan dari ekskavator yang biasanya. Baik, di depan sana juga adalah merupakan akses flyover ya. Flyovernya sudah saya ambil pada video kemarin. Ini masjid ya, ternyata ya saya juga sudah mencoba masuk ke masjid ini. Ternyata masjid ini juga menunggu pembebasan atau juga menunggu relokasi, nanti baru akan dibongkar untuk menjadi jalur dari akses main road Cijago seksi 3. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah aksesnya ke depan sana. Di depan sana juga ada pembuatan box culvert. Sudah saya juga jelaskan di video kemarin. Jadi yang belum menonton video kemarin tentang flyover Tanah Baru, maka saksikan dulu part sebelumnya ya. Silakan dicari part sebelumnya, video tentang flyover Tanah Baru gitu. Oke, sepertinya sudah semua saya tunjukkan kepada sobat Kukus semua tentang progres yang ada di area gerbang tol Kukusan ini. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi di sisi kiri yang kita lihat yang digunakan sebagai kendaraan atau akses kendaraan alat berat ini nantinya akan menjadi akses keluar tol menuju Kukusan ya, dari arah Simalungun Krukut ataupun dari arah jalan tol Serpong Cinere seksi 2, karena ini merupakan jaringan JOR 2 Jakarta Outer Ring Road 2 gitu sobat Kukus semua ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya, jangan sungkan. Kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.